Suatu negara pernah absen di ajang Miss Universe akan sangat sulit untuk bangun kembali. Halo Wak, thank you udah mampir di channel ini. Terima kasih juga untuk kalian yang udah subscribe, like, dan juga komen serta share dan memberikan masukan, sehingga perkembangan channel ini tuh bener-bener melesat banget kayak roket menembus angkasa dan pindah ke Mars tuh. By the way, berbicara masalah perkembangan, ada satu topik yang benar-benar selalu ditanyakan oleh pageant lover atau Hayati Hayatno Nusantara. Seperti biasa ya gengs, kalau misalnya setiap kali pergelaran kelar, pasti akan ada yang namanya pro dan kontra dan juga cenayang-cenayang, bahkan para ahli yang keluar, baik itu dari pageant lover, pageant haters, dan juga Hayati Hayatno perkumpulan aku nggak tahu apa yang harus kusebutkan. Tapi yang jelas, setiap kali wakil Indonesia bertandang dan bertanding ke ajang Miss Universe, selalu aja muncul pertanyaan, kenapa bisa mentok sih? Atau kenapa nggak bisa place di ajang Miss Universe? Kan cuma sekedar Miss Universe, tapi kenapa negara-negara lain yang bahkan baru join bisa place di ajang Miss Universe dan melenggang jauh ke top 5? Nah, kali ini Wak, kita bakal berspekulasi bebas. Tapi meskipun kita berspekulasi bebas dan juga gibah-gibah terhadap syariah, nggak akan melupakan data-data dan juga kenyataan-kenyataan yang kita lihat dari hasil pemilihan Yayasan Putri Indonesia terhadap Putri Indonesia yang terpilih dari tahun ke tahun. So, Wak, langsung aja kita simak daripada banyak bacot di sini. Kita lanjut ke pembahasannya. Lanjut. Jujur, dari hasil penerawangan udah kayak ahli pageant aja. Kadang-kadang awak kalau ngomong tuh berasa jadi Alvin Sambalterong. Sorry, bukan Alvin Sambalterong, tapi Alvin Salvatero yang merupakan pageant ahli ya, expert. Tapi masih jauh sama Bunda Alvin. Karena prediksi gua tiap tahun di ajang pageant itu bener-bener meleset banget dan bahkan banyak dibully tuh sama Hayati di sini. Tapi nggak apa-apa. Meskipun kita nggak berbicara masalah prediksi, kita bakal ngebahas nih satu persatu poin tentang mengapa dan alasan apa yang membuat wakil Indonesia jarang sekali place dan bahkan melenggang jauh di ajang Miss Universe. At firstly, kita mau menyampaikan poin yang pertama adalah confidently yang masih kurang. Ya, you know lah Wak, ketika Sonia Ferdina Citra atau kawan-kawan yang lain berlaga, mungkin progresnya tuh dimulai dari nol banget. Dan bahkan kalau kita lihat dari perbedaan negara atas Sulawesi nih kan ajang Yayasan Putri Indonesia tuh dalam mencari Putri Indonesia bener-bener jauh banget perbedaannya. Kalau misalnya di ajang Bini-Bini dan juga ajang Miss Universe Filipina, mereka memberikan kesempatan bagi gadis-gadis yang udah join di tahun sebelumnya untuk join kembali kalau misalnya belum menang mahkota dari Bini-Bini. Tapi apresiasi yang luar biasa untuk Putri Indonesia, karena Yayasan Putri Indonesia tuh setiap tahun ngekat untuk setiap perempuan yang udah melenggang jauh ke ajang top semifinalis dari Putri Indonesia untuk tidak join kembali di tahun berikutnya, kecuali ikut ajang lain ya kan Wak. Selain itu juga gua ngelihat bahwa wakil Indonesia yang rata-rata berlaga di ajang Miss Universe, mereka kayak kurang percaya diri gitu. Salah satu contoh yang paling gede adalah Sonia dan juga Maria Selena di tahunnya mereka masing-masing. Jadi menurut kalian Wak, kenapa mereka nggak bisa percaya diri? Dan bahkan kalau kita lihat wajah mereka tuh jauh banget di antara Latinas bahkan wanita-wanita lain sekalipun. Ini tuh menjadi sebuah PR tentunya untuk pageant lover untuk mengkritik bagi masukan-masukan para putri untuk terus mengupgrade kepercayaan diri, baik itu di atas panggung malam final Putri Indonesia maupun di pendekatan-pendekatan seminar lainnya. Next, kita lanjut ke poin yang kedua, berkompetisi di tahun yang salah. Kalau misalnya confidently ini udah didapat sama seorang putri Indonesia, tapi ada satu kesalahan lagi, yaitu berkompetisi di tahun yang kurang tepat. Gua tuh bilang seperti ini karena di tahun 2019, ketika Frederica kali itu berlaga di ajang Miss Universe, saat itu tuh Frederica udah punya paket komplit banget sih. Tapi apa nyatanya, ketika itu Frederica kalah telak sama Zozi Binitunsi. Ya dimana kita tahu bahwa Zozi merupakan sosok inspirasional yang mungkin melebihi dan setingkat lebih dari Frederica kala itu. Kalau misalnya Frederica bertanding di ajang Miss Universe di tahun 2016, ya belum cukup umur kali ya. Tapi jangan dibawa serius karena ini hanya berandai-andai. Ya mungkin bakal melenggang jauh dan juga bahkan melibas dari Iris Maitiner. Tapi apapun ceritanya, kita kembali lagi kepada nasib masing-masing putri. Dan apapun ceritanya, suatu saat nanti bakal ada itu crown Miss Universe yang bakal nemplok di kepalanya para putri. Amin. Next, di poin selanjutnya, MUO juga berpikir 5 kali, 10 kali, dan bahkan 100 kali untuk memenangkan dan juga memberikan peluang kepada Indonesia untuk melenggang jauh di ajang Miss Universe. Kenapa? Karena gua pikir masyarakat dan juga pemerintah Indonesia tuh belum sanggup dan juga belum menerima sepenuhnya dengan apa yang dibawakan oleh payung advokasi Miss Universe sendiri. Ya you know kalawa, karena memang di Indonesia hal-hal tabu tentang LGBT dan juga waria transgender dan sebagainya itu masih banget dijauhi oleh orang-orang.
Jadi apa kata dunia kalau seandainya nanti Indonesia menang Miss Universe? Tapi ada isu-isu yang benar-benar sangat-sangat dibenci oleh warga Indonesia, tapi dibawakan oleh seorang putri Indonesia. Bisa kelibas tuh putri Indonesia, nggak bisa pulang lagi ke Indonesia yang Wak. Bagaimana pendapat kalian Wak sejauh ini, atau kalian punya opini yang berbeda? Komentar di bawah. Next, di poin selanjutnya aku mau menyampaikan bahwa SAS Indonesia itu udah diperhitungkan, tapi belum terlalu kuat. Nggak seperti negara atas Sulawesi ya kan bun? Jadi kebayang kalau misalnya negara atas Sulawesi yang udah join tahun 1950-an dan 60-an, sedangkan Indonesia ya baru mulai itu di atas tahun 2005-an. Jadi nggak usah dibandingkan antara langit sama bumi bun, karena memang jauh banget bedanya sama Filipina sana. Kalau misalnya mau dibandingkan ya bandingkan sama Singapura. Iya, meskipun Singapura juga tahun kemarin juga udah melenggang jauh ya bun, tapi tak apalah karena Indonesia sudah bisa mempertahankan ranting placement dari tahun 2013 sampai 2020 kemarin. Tapi jujur Wak, gua agak sedikit deg-degan ketika nanti Indonesia mau mulai kembali tuh karirnya di ajang Miss Universe, karena memang seperti kita tahu bahwa ada banyak gosip yang beredar kalau misalnya suatu negara pernah absen di ajang Miss Universe akan sangat sulit untuk bangun kembali, katanya sih seperti itu. Tapi gua percaya sama Yayasan Putri Indonesia yang udah punya formula sama juga putri yang akan dilepas di the next Miss Universe edition selanjutnya, dan mereka bakal punya kemampuan yang jor-joran. Keep fighting, putri. Oke, di the next gua mau menyampaikan bahwa dari tadi udah kecampur aku, entah apalah. Ngeblank kali memang dalam suasana hujan gini. Next selanjutnya, ya mungkin poin ini nggak begitu jadi pertimbangan ya Wak. Tapi jujur, poin ini benar-benar penting banget, karena meskipun banyak rumor yang mengatakan bahwa bahasa bukan segalanya untuk di ajang Miss Universe, tapi tetap aja yang namanya seorang Miss Universe, di mana bahasa internasional Inggris tuh harus just strong. Dan ini menjadi sebuah pertimbangan penting bagi Indonesia, dan bahkan mungkin belum terlalu up to date gitu. Thank you Wak, itulah beberapa poin yang gue sampaikan, dan jika kalian punya opini yang berbeda silahkan komentar di bawah.